Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Harits. Saya dari kelas Perancangan Sistem Digital 01. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi multi-cycle computer, atau lebih tepatnya, desain mikroprosesor menggunakan pendekatan multi-cycle. Oke, jadi ini adalah gambaran umum atau outline pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan melihat perbandingan antara desain menggunakan single cycle dengan multi cycle. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana memproses atau cara mendesain mikroprosesor dengan pendekatan multi cycle, dan ternyata ada kesimpulan. Mungkin penjelasan saya tidak akan terlalu banyak karena saya akan menjelaskan secara umum saja tahapan-tahapan pada desain menggunakan pendekatan multi-cycle. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu perbandingan antara multi-cycle dengan single cycle. Nah, jadi di sini kita bisa sama-sama melihat perbandingan diagram clock antara single cycle dan multiple cycle. Nah, ini ada satu lagi tambahan, yaitu menggunakan pendekatan pipeline. Nah, jadi kita lihat yang single cycle terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat bahwa pada desain single cycle, satu instruksi ini akan menggunakan satu cycle. Nah, ini bisa dilihat dari sebelah kiri ini sampai ke tengah. Kemudian setelah instruksi load selesai dijalankan, selanjutnya instruksi store akan dijalankan. Nah, ini bisa dilihat bahwa sebenarnya instruksi store itu hanya membutuhkan dari bagian tengah ini sampai bagian yang ada titik-titiknya ini. Sementara sisanya ini ya mungkin ya kita menunggu saja sampai satu cycle selesai dijalankan. Sehingga ini kurang efisien karena setiap instruksi itu dijalankan menggunakan satu cycle. Jadi tidak melihat dia itu sebenarnya memerlukan berapa tahapan. Nah, dibandingkan dengan multiple cycle. Pada multiple cycle ini, satu instruksi load itu akan dibagi menurut bagian-bagiannya. Jadi ada fetch, ada register, ada execute, ada memory, dan ada memory write back. Nah, jadi untuk tiap instruksi ini bisa kita lihat itu menggunakan satu clock cycle. Jadi di sini untuk instruksi load dia akan menggunakan 5 clock cycle dari fetch sampai write. Nah, kemudian pada instruksi store dia hanya menggunakan 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya setelah instruksi store dia selesai dijalankan, akan masuk ke instruksi yang berikutnya, yaitu R-type. Nah, jadi bisa dilihat bahwa dari diagram clock ini pada pendekatan multiple cycle itu lebih efisien dalam segi penggunaan waktu. Nah, kemudian ini ada pendekatan yang ketiga, yaitu pipeline. Pada pendekatan pipeline ini bisa dikatakan itu pendekatannya bersifat pemrosesan secara paralel. Jadi ini bagian yang pertama adalah instruksi load. Pertama, instruksi load akan di-fetch terlebih dahulu. Setelah di-fetch, dia akan di-register. Nah, saat instruksi load di-register, mikroprosesor juga akan memproses instruksi store, di mana instruksi store akan di-fetch. Nah, ketika kedua instruksi ini selesai, pada tahapan yang ketiga, instruksi load akan di-execute atau dieksekusi, dan instruksi store akan di-register. Nah, di saat yang bersamaan juga instruksi R-type akan di-fetch. Jadi pada implementasi pipeline ini lebih efisien dibanding multiple cycle, karena bisa dilihat juga ini keseluruhan proses bisa selesai dalam waktu yang lebih singkat. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas pipeline, dan mungkin teman-teman juga sudah ada beberapa yang sudah mengetahui karena materi pipeline pernah dipelajari pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, ini adalah desain single cycle. Mungkin kita tidak akan terlalu lama membahas ini. Mungkin secara garis besar kita bisa melihat bahwa di sini ada dua bagian utama, yaitu bagian kontrol dan bagian data path. Pada bagian kontrol ada beberapa komponen seperti instruction decoder, instruction memory, program counter, dan branch control. Dan pada data path kita ada dua buah multiplexer,
ada function unit atau ALU, ada register file, dan ada data memory. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan masuk ke materi multi-cycle. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa kita ingin mendesain menggunakan pendekatan multi-cycle. Nah, jadi alasan utamanya adalah penggunaan sumber daya pada single cycle itu kurang optimal. Nah, salah satu aspek yang membuat dia kurang optimal adalah itu yang pertama tadi, yaitu waktu yang dibutuhkan. Jadi, pasti akan satu clock cycle, terlepas dari instruksinya itu sebenarnya dia memerlukan berapa cycle per bagiannya, yaitu pada fetch, register, execute, dan sebagainya. Nah, selain waktu yang kurang efisien, penggunaan memori pada multi-cycle juga itu kurang efisien. Nah, ini bagaimana maksudnya? Di sini kita bisa melihat bahwa ada dua buah memori, yaitu instruction memory dan data memory. Sehingga ketika kita ingin memproses instruction, maka kita harus ke memori ini, dan ketika kita ingin memproses data, kita harus ke memori yang sebelah sini. Nah, mungkin ketika kita melihat desain seperti ini, itu tidak terlalu bermasalah gitu ya. Tapi ketika kita melihat implementasi pada multiple cycle, ternyata kedua memori ini bisa kita gabungkan, dan tentunya itu akan lebih menghemat sumber daya. Ketika kita bisa menggabungkan kedua memori, kenapa tidak kita gabungkan saja? Nah, itu juga akan masuk ke bagaimana kita akan memproses desain multiple cycle pada mikroprosesor. Nah, jadi ini ada beberapa tahapan, namun nanti kita akan bahas pada beberapa bagian yang berikutnya. Jadi, yang pertama adalah kita akan menggabungkan kedua memori. Jadi instruction memory dan data memory akan dijadikan satu, yaitu memori yang sebelah sini. Nah, jadi yang sebelah kiri adalah desain single cycle, dan yang sebelah kanan adalah desain multiple cycle. Nah, ini kurang lebih cukup mirip karena sama-sama ada dua bagian, yaitu control dan data path. Nah, jadi di sini ada satu memori, dan untuk menyeleksi jenis input dan output apa, atau di sini inputnya ya, input yang akan diproses itu apa, itu kita akan menggunakan multiplexer. Jadi akan menambah satu multiplexer, yaitu M. Nah, kemudian yang ketiga adalah menambah register. Nah, jadi ini kurang lebih adalah 3 tahapan utamanya. Nah, selain itu kita juga akan menambah instruction path yang baru ke dalam register yang di sebelah sini, yaitu instruction register. Instruction register ini nanti kita akan bahas di bagian yang berikutnya, tapi boleh dikatakan ini akan menampung jenis instruksi apa atau jenis data apa. Jadi di sini sudah ada sebenarnya 2 register, yaitu instruction register dan data register. Nah, jadi kita akan masuk ke desain multi-cycle. Kurang lebih ada 3 tahapan. Yang pertama adalah modifikasi pada data path. Nah, modifikasi data path itu sudah kita lakukan pada bagian yang pertama, yaitu kita akan menggabungkan kedua memori dan kita akan menambahkan instruction path yang baru. Nah, instruction path yang baru ini akan mengarah ke dalam instruction register. Selain itu, kita juga akan menambah register dalam register file, sehingga register file ini akan berukuran 16 x 16 dan bitnya akan bertambah dari 3 bit menjadi 4 bit. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa lihat bahwa terdapat register address logic yang akan memberikan informasi alamat-alamat register yang sudah diproses selama pemrosesan instruksi pada desain multiple cycle ini. Oke, kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu adalah modifikasi pada control unit. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bahwa di sini ada bagian microprogram control dan ada data path. Jadi masih mirip dengan desain single cycle. Nah, di sini ada 2 buah hal yang akan kita modifikasi, yaitu kita akan menambahkan register berupa instruction register di sebelah sini, dan kita akan menambahkan operasi hold pada program counter. Nah, jadi untuk menjalankan proses multiple cycle ini, kita akan memanfaatkan operasi untuk menahan suatu proses. Jadi pada instruction register kita akan menahan
data instruksi, dan kemudian di sini juga ada komponen untuk mengontrolnya berupa instruction load. Nah, selain itu kita juga akan menambahkan operasi hold pada program counter, di mana program counter ini dia biasanya bersifat akan bertambah seiring berjalannya proses pada mikroprosesor. Nah, karena di sini kita ingin memprosesnya itu bertahap, maka kita harus menambahkan operasi hold pada bagian program counter. Jadi program counter tidak hanya akan menambah terus-menerus, tapi juga akan berusaha menahan suatu proses seperti itu. Oke, kemudian langkah yang ketiga adalah kontrol sekuensial. Jadi di sini kalau di gambarnya kurang lebih ada 3 hal ya, ada control state register, ada combinational logic, control logic, dan ada modified control word. Oke, jadi pertama kita akan melihat terlebih dahulu dari control logicnya ini. Jadi sebenarnya control logicnya ini merupakan logika kombinasional. Nah, jadi logika kombinasional ini dia akan memiliki 3 input, yaitu ada opcode, ada status bit, dan ada dari control state. Nah, outputnya itu sebenarnya hanya satu buah, yaitu di sini modified control word. Nah, modified control word ini dia bisa berfungsi sebagai 2 hal. Dia bisa berfungsi sebagai kontrol sekuensial dan bisa berfungsi sebagai kontrol data path. Jika dia outputnya adalah kontrol sekuensial, maka dia akan diteruskan ke dalam register control state. Sehingga di sini kita menambahkan satu lagi komponen, yaitu berupa register. Nah, kemudian jika dia outputnya berupa data path, maka dia akan kembali lagi ke data path yang di sebelah kanan. Jadi dia akan mengontrol jalannya data path seperti itu. Nah, jadi kurang lebih tadi ada 3 tahapan, yaitu modifikasi data path, modifikasi control unit, dan yang ketiga adalah modifikasi pada kontrol sekuensial. Oke, jadi di sini kita sudah masuki kesimpulan, yaitu pada perbandingan desain single cycle dan multi cycle itu merupakan peningkatan dari desain single cycle dalam aspek efisiensi sumber daya, yaitu kita memanfaatkan waktunya lebih efisien. Selain itu sumber daya juga lebih efisien dengan kita menggabungkan memori serta kita memodifikasi data path dan control unit. Nah, kemudian desain multi cycle itu ada 3 tahapan yang utama. Yang pertama adalah modifikasi pada data path, kemudian modifikasi pada control unit, dan modifikasi pada kontrol sekuensial. Oke, kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada penjelasan materi desain mikroprosesor menggunakan multi cycle. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.